atau mengambil penilaian dari sekitar 11 poin ya Pak Yogi ya. Dari 11 poin ini, dari mulai daya, watt dari workstation itu seperti apa, waktu pengeringannya gimana, tingkat kebisingannya, terus getaran motornya, desain, material, kapasitas, kemudahan penggunaan, garansi, harga, dan promosi. Nah, nanti kalau misalkan dirasa kayaknya ini belum mempresentasikan terkait dengan produk WW, kalau dari teman-teman produk atau dari teman-teman GTM ada feedback, kayaknya perlu ditambahin beberapa poin lagi deh. Monggo nanti kita diskus sama-sama agar nanti mungkin next kita bisa collect data lagi lebih besar lagi dan lebih detail lagi terkait poin-poin mana yang harus kita kita sajikan lah ke teman-teman SC kayak gitu. Nah, ini mungkin dari Pak Yogi bisa bantu jelaskan Pak Yogi terkait dengan keputusan poin-poin apa aja sih yang sebenarnya dominan untuk mengambil keputusan user membeli atau tidak membeli produk tersebut. Silakan Pak Yogi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rocky, Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi intinya kita kemarin sudah melakukan survei baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Tentu yang kuantitatifnya kita survei menggunakan skala Likert dari level 1 sampai dengan level 5, di mana dari mulai sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Kita gunakan range 5 level Likert. Kemudian juga kemarin kita lakukan juga yang kuantitatif ya, di mana maksud saya kualitatif. Kalau kualitatifnya itu kita banyak interview lah, termasuk beberapa juga non-SC kita tanyakan. Termasuk kita sempat kemarin juga langsung head to head kan produk kita yang paling dekat kan dengan LG, seperti apa feedbacknya. Dari semua itu kita lakukan survei yang di-share di sini, utamanya yang kuantitatif karena kita semua terukur, ada datanya. Di mana dari catatan-catatan kemarin itu, termasuk juga saya tadi dengan Pak Rokim sempat meeting, diskusi tentang bagaimana interpretasi hasil. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin yang Pak Rokim bikin yang bagian atas ya, ini semua kan polanya mirip ya, dari daya watt sampai promosi, variabel yang kita tanyakan. Nah, dari sini tentu feedbacknya yang atas ini sebenarnya kita tanya atau kita melakukan pembuktian terbalik lah. Jadi kita melakukan audit retail, audit pembelian, di mana yang atas itu kita tanya, kalau konsumen sudah beli, kita tanya kenapa sih beli gitu ya. Nah, kalau yang bawah sebaliknya, konsumen sudah datang ke booth, sudah ada di sekitar produk, atau sudah mengobservasi produk, kita tanya kenapa nggak beli gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita compare, bandingkan, sebenarnya di sini ada titik temu juga ya, variabel-variabel atau pinpoint ya, kalau bahasanya dari research and development itu pinpoint apa yang banyak di highlight gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa yang ketemu irisan, ada juga yang agak beda gitu. Nah, contoh ya di sini kalau ngelihat dari poin yang sudah disajikan oleh Pak Rokim di atas, ini kenapa beli ya? Yang atas itu kenapa beli? Tentu paling besar kan 42 ini ya, ada 42, ada juga yang mungkin sedikit di bawahnya 40. Tapi kalau kita ngelihat dari angka kepala 4 nih, 40 sampai 42 ini, atau bahkan ada 41 ya di bawah. Kalau kita lihat di sini desain ya paling dominan, paling signifikan, menjadi determinan di sini ya, menjadi determinan yang utama. Itu desain, material, dan kapasitas. Nanti juga why kita tentukan di sini ya. Kenapa juga kita interpretasikan. Berikutnya juga ada garansi di sini. Kenapa beli ya, tentu garansi bisa dilihat penting. Promosi juga ya yang setelahnya. Dan ada lagi yang setelahnya terakhir. Mungkin kalau kita bikin top 5 adalah kemudahan penggunaan. Nah, ini poin-poin yang sangat penting bagi konsumen kita ya, kenapa membeli produk workstation. Nah, kalau di-compare dengan yang bawah, kita juga tanya yang bawah ini kenapa nggak beli. Jadi konsumennya sudah ada melalui SC, ya kita tanya kenapa sih nggak beli. Nah, di sini kalau kita lihat irisan adalah desain sama beririsan ya. Desain. Di sini ada juga kemudahan penggunaan dan garansi. Nah, kalau kita sedikit simpulkan secara sederhana ataupun dugaan-dugaan kami, termasuk diskusi dengan para pihak terkait, mungkin Pak Rocky bisa dibikin 2 kelihatan biar atas bawahnya kontras.
Bisa dinaikkan sedikit Pak Rokib? Mohon maaf. Oke. Nah, kalau desain sih, kami menduga atau melakukan interpretasi ya hipotesa di sini karena kita belum conclusion sampai lebih luas lagi tadi yang seperti yang Pak Rokib sampaikan. Desain itu kenapa di atas ada dan di bawah ada, karena asumsi kami itu kalau di atas ada, probability-nya memang tidak banyak compare ya. Jadi tidak banyak compare itu bisa jadi transaksinya di on channel atau feedback-nya dari on channel, ataupun mungkin lebih banyak kita yang highlight tidak dalam kapasitas konsumen itu mengcompare. Jadi ya probability-nya besar ya. Nah, kalau yang desain di bawah kita simpulkan konsumen itu sudah ada compare gitu ya. Jadi sudah ada compare dengan kompetitor utamanya yang kita highlight juga LG. Sempat juga diskusi kemarin secara kualitatif di mana kemarin juga ada yang di highlight ya. Kita sebenarnya kalau dilihat dari warna katanya warna kita itu relatively agak kurang mewah katanya dibandingkan dengan LG. Ada juga yang mengatakan demikian. Kemudian posisi kontrol panel kita itu agak atas. Sementara LG itu di tengah-tengah, jadi tidak terlalu repot harus harus ke atas kan ada effort tentunya begitu. Kemudian juga di sini tinjauan lainnya adalah dari sisi the real workstation itu sendiri. Jadi kalau Modena ada yang mempersepsikan bahwa workstation ini bukan the real workstation. Kenapa? Karena workstation ini dibikin menggunakan konsep rakit ya, dirakit. Oleh karena itu ketika dirakit, orang terkesannya ini workstation atau mesin cuci aja dengan dryer gitu. Kita menggunakan bracket. Jadi kayak dipasang seperti pada umumnya konsumen bisa lakukan selama ini. Tapi kalau LG tentunya memang sejak awal sudah tinggi. Jadi kalau beli langsung kayak kulkas gitu udah tinggi. Tapi kalau kita kan beli pasti 2 kardus ya, 2 box yang tentu satu-satunya kita knockdown langsung dirakit gitu. Nah, itu juga menjadi bagian dari catatan-catatan itu. Nah, secara ini juga ya bagian-bagian misal bagian lingkaran pintu baik mesin cuci maupun dryer juga di kompetitor itu terkesannya kayak ada metal yang mewah kalau kita non metal. Nah, hal-hal kayak gini-gini yang secara prinsip juga melatar belakangi kenapa desain ini kita anggap sebagai sesuatu variabel yang menjadi determinan di sini. Oleh karenanya kita ngelihat kalau yang atas tadi kenapa konsumen mengatakan beli karena desain ya karena katakanlah pembandingnya masih minim. Kalau yang bawah tentu sudah mulai bicara pembanding-pembanding. Termasuk juga nge-link dengan material ini satu kesatuan. Mungkin kemudian Pak Rocky bisa dibikin lebih kecil barangkali ya, biar kita langsung bisa lihat. Berikutnya juga yang di-highlight di sini tadi ya, kapasitas. Dan setelah material kapasitas. Nah, kalau kapasitas betulnya kalau kita lihat di LG ada 3 kapasitas ya, mulai dari 11 sampai dengan 21 ya. Nah, itu kan lebih banyak kapasitas. Nah, kalau kita di sini ngelihatnya mungkin yang memilih itu kapasitas kita sudah dikategorikan sebagai firm. Dan kita pun tidak melihat di sini kapasitas sebagai sesuatu yang penting banget kalau nggak beli, walaupun angkanya 27 ya, kira-kira begitu. Kemudian juga garansi. Nah, ini garansi ini sebenarnya kalau disederhanakan, kemarin juga mungkin saya gini ya nangkepnya itu, si responden kita itu kemarin pada saat disurvei masih agak-agak bias antara mempersepsikan dia itu direct drive atau pakai belt. Saya tangkap sih poinnya kayak gitu. Soalnya pada saat kita tanya, penting nggak sih direct drive? Ternyata hasilnya hanya 5 aja. Jadi yang menjawab direct drive di yang kanan ini, yang Pak Rocky tunjukkan di kanan itu, direct drive itu ternyata 5. Kalau saya duga sih, direct drive itu mungkin responden itu nggak paham-paham banget, karena kita memang mungkin hanya 1-2 bulan terakhir memperkenalkan istilah direct drive di Modena gitu. Kecuali mungkin si SC-nya udah pernah kerja di perusahaan-perusahaan yang membuat tadi direct drive. Jadi oleh karena itu, kalau kita tangkap sih poinnya, di situ kan ada satu kesatuan ya, di mana direct drive itu mewakili motornya, belt juga yang kita gunakan, termasuk kebisingan juga di situ ya diangkat. Jadi angkanya kita sebenarnya terbagi sih. Jadi kalau kita gabung antara direct drive, kebisingan motor, dengan
tadi garansi, sebenarnya ini kita bisa grouping jadi faktor penentu juga gitu. Karena pada saat interview juga dengan beberapa tim itu, beberapa orang yang ditanya, motor itu juga penting ya, karena kita itu masih menggunakan belt. Jadi seolah-olah kayak kita udah meng-highlight sesuatu produk yang sangat flagship, produk yang sangat mahal, diasosiasikannya begitu, tapi masih menggunakan belt, masih menggunakan tali belt lah gitu. Sehingga jadi sebenarnya agak-agak mendegradasi walaupun kita tertolong dengan heat pump sebenarnya. Heat pump teknologinya cukup bisa menolong. Jadi kurang lebih poin kesatuan tadi di kebisingan garansi itu sebenarnya semua terintegrasi ya, karena ketika kita bicara non direct drive, otomatis garansi juga turun 5 tahun dibandingkan kalau direct drive. Nah, kalau kita highlight yang bawahnya lagi tadi kapasitas ya, sebenarnya kemudahan penggunaan, sorry ya. Kemudahan penggunaan ini juga satu lagi karena dipersepsikan kita itu penggunanya agak di atas ya. Satu di atas. Kalau LG itu ada di tengah-tengah. Jadi ketika menggunakan mesin cuci atau dryer itu agak mudah banget diakses. Kalau posisi pun belum tegak banget berdiri, jadi mudah banget dipencet. Termasuk juga lookingnya ya. Jadi kalau punya kita itu, ini juga menurut bahkan ada expert lah, salah satu expert juga yang sempat ditanya kemarin. Jadi kalau kita tekan kontrol panel bagian atas yang kita ini yang sebelah kiri, itu kalau kita lihat benar-benar tidak dinyalakan itu tidak terlihat jelas apa sih tampilannya, apa aja programnya, itu tidak terlalu terlihat jelas. Kalau kompetitor itu kelihatan jelas gitu. Makanya mungkin dari departemen terkait juga ini perlu diberikan semacam dummy digital display gitu ya. Jadi konsumen juga tahu mana power, mana program-programnya dari mulai yang paling berat sampai dengan yang paling ringan dan seterusnya lah. Mungkin dari saya itu dulu Pak Rokib ya, sebelum Pak Rokib lanjut. Terima kasih. Oke, thank you, Pak Yogi. Ya, jadi sebenarnya ini yang mau kita highlight, ke teman-teman semua ya, terkait dengan apa aja sih sebenarnya keputusan customer itu membeli produk ini dan, keputusan mereka untuk nggak membeli produk ini. Kayak gitu, tadi udah sempat disampaikan juga secara detail sama Pak Yogi, yang memang sebagian besar itu isunya ada di, bukan isu, poin terkait keputusan membeli itu lebih besar di desain, kayak gitu. Nah, selain itu juga kita udah sempat tanyakan juga terkait fitur sebenarnya yang paling diminati apa. Nah, ini dari, eee, 9 fitur memang mayoritas mereka mengatakan two in one space saving design ini yang memang, paling besar lah peminatnya, kayak gitu. Terus ada auto clean di kedua dan yang ketiga ada LED touch control. Nah, tadi ketika sayang banget nih ketika peminat fitur, gradient LED touch control ini peminatnya cukup besar dengan 8 responden gitu. Sementara kalau di displaynya mungkin kita nggak ada dummy displaynya tuh. Nah, makanya ini mungkin bisa dijadiin plan atau masukan juga, bisa nggak kalau kita request semacam kayak visual untuk, dummy display LED-nya. Jadi kalau di display itu kalau nggak ada itu kayak cuma item aja, kita nggak tahu tuh display touch-nya itu ada di sebelah mana. Padahal kita ada posisinya ada di atas, kayak gitu. Mungkin, dari saya dan Pak Yogi itu dulu, dari teman-teman GTM atau teman-teman produk dari Ibu Ilma atau tim HC ada feedback nggak terkait data yang kita suguhkan? Thank you. Halo, Iya, halo ini Bu. respondennya SC ya? Iya betul Bu, respondennya SC. 68 SC di berapa toko? Sebentar. Kak, pertanyaan aja, SC-nya udah pernah experience langsung nggak sama produknya? Oh, tokonya itu tersebar ya Pak Rokib. Harusnya sih SC-nya beda-beda semua ini ya kalau saya lihat tadi. Iya, soalnya kalau aku lihat data displaynya juga cuma hanya ada 4 deh Bu kalau nggak salah nasional. Display ada 7 sekarang. Oh iya, 7. Bisa ditampilkan tuh Pak Heeh. Rokib yang display di ECPIM, pivot. CBD, KMEC Kemang, Satrio, Surabaya, Suryo, sama Pinangsia ya. 7 toko. Enggak, ini jadi mereka mengisi survei ini berdasarkan apa? Ke pertanyaan ke konsumen atau gimana?
Enggak, sebenarnya ini lebih ke SC yang ngepresentasiin ke atas apa ya, atas si customer tuh kira-kira membeli itu dasarnya apa. Walaupun sebenarnya lebih efektif kalau kita tanya langsung ke customernya sih Bu. Gitu. Jadi memang ini masih ke SC aja. Nah itu dia. Untuk produk ini pun baru kan di SC kan. Betul. Makanya belum displaynya juga belum ada. Betul. Terus experience secara langsung terhadap produk ini pun SC masih sangat terbatas kan. Mungkin baru Jakarta yang udah pernah ya di training sama Bayu di toko apa di Satrio di bawah ya waktu itu. Iya, betul Bu. Udah saya cuman ini aja sih pengen tahu aja gitu. Jadi seberapa maksudnya dengan feedback ini berarti ini masih dalam apa sih sebutannya masih menerka-nerka lah ya, maksudnya masih kira-kira Betul. karena secara display, secara produk, bahkan ketemu sama konsumennya dengan experience langsung terhadap produk itu pun belum, gitu kan? Ya, betul Bu. Dan memang kalau kita lihat data ya tadi banyaknya toko yang belum ada displaynya, terus ada juga ternyata yang memang mereka bisa menjual dengan brosur. Nah, mungkin selama ini mereka hanya mengandalkan brosur atau mungkin materi training yang sempat di-share juga. Jadi hanya sebatas itu sih Bu. Oke. Selamat siang Pak Rokib. Saya Hendy Iya, siang Pak Hendri. Untuk PM baru untuk Everest. Begini Pak, untuk toko-toko yang di luar kota boleh di-mention nggak Pak? Toko-toko mana aja yang bisa jualan tapi belum ada displaynya Pak? Yang mungkin nantinya kita bisa coba ajukan display dulu di sana, sambil juga exchange juga belajar dulu mengenai produknya dulu gitu. Oke, sebentar Pak, saya ada salah. Nah, lalu juga misalnya gini Pak, untuk yang tadi ada yang responden yang bilang bahwa dia punya displaynya tidak terlihat, tidak nyampe, itu tuh SC yang dari Jakarta atau yang dari luar kota ya kalau boleh tahu? Dari yang udah pernah diajarin yang waktu dulu di training mengenai produknya, mengenai produk baru ini, atau yang sama sekali belum pernah di training gitu loh. Oke, sebenarnya apa ya, lebih kepada kemudahan pengguna aja sih Pak, karena memang ada beberapa SC kayak misalkan kalau untuk yang RG kan tombolnya itu kan controlling-nya ada di tengah ya Pak ya, sedangkan kita ada di atas. Nah mungkin ketika controlling-nya ada di tengah, effort buat mereka menekan bisa ketika sambil masukin mesin cuci ya tanpa membutuhkan effort berdiri untuk mereka menekan tombolnya. Lebih ke situ sih Pak, kalau yang aku tanya dan cari tahu. Nah, kalau kemarin Pak ini untuk informasi aja terkait toko yang udah jualan itu kan kemarin ada juga yang dari MEC Satrio yang memang ini disupport sama display, cuman ada juga dari MHC Lampung Pak, Permata Buana atas nama Fitriani, ini yang memang displaynya tuh nggak ada sih. Nah ini toko-toko yang memang ada displaynya itu ada MEC Kemang, Suryo, Satrio, Sinar Jaya Radio, MEC Surabaya, sama Sido Agung Sejahtera Cilacap. Itu sih Pak. Karena memang ya tadi jualannya juga belum banyak. Gitu. Halo. Berarti Iya, itu halo. kebanyakan MEC ya? MEC yang bisa jualan tapi tidak ada displaynya. Oh, kalau MEC kebetulan masih ada displaynya sih Pak. Lebih ke MHC ya, MHC gitu. Terus ada toko-toko tradisional juga yang memang belum ada displaynya. Sebentar ini aku coba tarikin data per hari ini terkait yang sudah jualan. Oke, boleh nanti diinfoin dulu deh. Nanti kita coba, siapa tahu bisa kita masukin booth untuk kita display di sana. Oke, cuma kalau untuk dari poin-poin yang tadi kita tarik untuk variabel penilaian,
ada tambahan nggak kira-kira sebenarnya ada faktor lain yang kita bisa sebenarnya untuk nilai atau minta respon dari customer selain dari variabel-variabel yang udah kita minta nih Pak? Ada nggak ya? Mungkin dari sisi GTM atau dari sisi produk? Kalau dari saya sih itu udah cukup dulu sih ya. Oke. Karena kan saya juga tidak meeting dari awalnya ya untuk pengadaan produk itu mau seperti apa. Cuma nanti saya tanya-tanya dulu. Kalau tapi menurut saya sih yang tadi sih udah cukup. Oke. Dari Pak Yogi selaku trainer Everest nih mungkin ada feedback nggak? Pak Bayu. Oh Pak Bayu, Trainer sorry. Everest Pak Bayu aja. Iya, Pak Bayu. Ayo Pak Bayu, suaranya dibikin lantang. Iya. Oke, terima kasih Mas Rokif, Mas Yogi atas effort untuk surveinya. Dari informasi ini ya saya paling bisa memberikan satu action plan nanti ke depannya untuk bagaimana memberikan trainingnya khususnya kepada SCC yang belum memiliki displaynya ya. Paling metode apa yang coba nanti akan saya gunakan itu pastinya akan berbeda dengan metode yang sebelumnya untuk bisa mengakomodir sharing product knowledge kepada setiap SCC yang ada di cabang khususnya yang belum kebayang produknya itu seperti apa. Paling itu aja sih apa yang bisa saya tangkap daripada activity untuk survei yang sudah Mas Rokib dan juga Mas Yogi lakukan ya. Thank you Mas. Udah itu aja sih paling. Oke, thank you Pak. Nah, ini kan sebenarnya nantinya kita akan bikin semacam regular discussion lah. Ketika misalkan ada produk launching yang memang baru dirilis kayak gitu. Nah, nanti aku juga harapannya ada discuss lebih lanjut ya sebelum kita melakukan survei ini. Karena jujur survei ini pun kemarin agak mendadak ya Pak Yogi. Kita cuma cari satu sumber untuk kira-kira apa aja nih poin-poin yang memang kita mau cari tahu yang jadi dasar keputusan customer untuk membeli atau tidak membeli. Nah, mungkin ke depannya baik dari sisi GTM atau dari sisi produk bisa ikut discuss juga terkait formulanya kira-kira seperti apa. Nah, ini aku izin share terkait dengan data penjualan dari produk workstation kita. Nah, sejauh ini memang data yang sudah masuk ini ada 4 ya. Di bulan Maret ada 1, bulan April ada 1 dari Lampung, dan di bulan Mei itu ada 2 dari Bahagia Elektronik dan Elektronik City. Jadi total sampai saat ini ada sudah terjual 4 unit workstation dari data yang sudah masuk. Aku nggak tahu kalau misalkan ternyata dari tim trainer, oh ada informasi lagi sebenarnya ada nih yang jualan tapi belum diinput ke dalam sistem. Cuman sejauh ini yang memang masuk ke dalam sistem itu hanya 4. Dan kalau dari 4 ini memang untuk toko Bahagia Elektronik dan toko Bahagia Elektronik City SCBD itu yang memang bagi elektronik MHC Lampung dan Elektronik City SCBD yang memang belum ada display untuk workstation-nya. Jadi justru sebagian besar penjualan produk workstation ini bersumber dari toko-toko yang memang belum memiliki display nih Bapak Ibu. Jadi memang mereka mengandalkan review di YouTube atau mengandalkan katalog atau mengandalkan dari apa yang memang mereka dapatkan dari tim trainer. Kayak gitu sih. Nah, terkait dengan plan ke depannya Bu Ilma, nanti kan bahwa ada concern juga dari Bu Nicole untuk masuk ke dalam forum ini, discuss bersama terkait dengan feedback new product launching. Nah, ini gimana ya Bu ya? Gimana apanya? Nah, apakah bisa langsung di-invite terkait dengan plan kita ke depannya untuk bahas feedback ini? Dari apa ya? Tunggu, ini objektif awalnya ada ini kan waktu itu gimana Mas Yogi mau mengcapture ide-ide dan masukan dari SC kan? Betul, betul Bu. Terus mau apa? Lebih ke produk launching atau existing ya waktu itu? Bagaimana sih? Saya lupa tuh itu presentasi. Kalau awalnya sih all berikutnya. product Bu. Iya, jadi kan awal mulanya
awal mulanya itu kan dulu mungkin 1,5 bulan yang lalu ya, saya join weekly meeting dengan CM pada waktu itu kan. Nah, waktu itu saya ngasih beberapa masukan ke Pak Teddy dan Ibu Novi, termasuk Bu Ilma juga waktu itu. Nah, ada Bu Nicole di situ. Nah, kata Bu Nicole ngasih advice termasuk Bu Novi. Kalau banyak informasi-informasi yang ini sebenarnya sifatnya hanya verbal, hanya disampaikan secara langsung, tidak terdokumentasi, sangat disayangkan katanya. Jadi perlu dibuat suatu mekanisme yang sistematis bagaimana informasi dari bawah itu terserap sampai ke atas, sampai ada improvement ataupun mungkin ada development di sana gitu Bu, kurang lebih. Nah, makanya kan kita udah membuat ini survei keempat, kita buat bagaimana feedback ini bisa ada follow up. Makanya kan yang di survei sebenarnya nggak hanya produk sih awal mulanya, ada customer care, kita juga survei. Di CLM mungkin ada Ciao di dalamnya, kita juga survei. Termasuk produk, termasuk juga ada beberapa problem-problem di dalamnya. Nah, jadi survei-survei itu intinya kita buat agar benar-benar dalam 2 minggu itu apa yang terjadi itu tercapture sih intinya gitu. Nah, yang terakhir ini kemarin ada permintaan dari Everest karena Bu Nicole melihat Everest kita itu masih perlu banyak yang harus dikembangkan katanya. Utamanya dari sisi marketnya. Karena kan dari sisi produk kita juga belum ada penambahan lagi lah ya secara line up ataupun secara fitur tambahan. Makanya ya kita melihat apa yang kita bisa lakukan di Workstation ini, gimana caranya dengan produk yang ada ini ya kita bisa bersaing, bisa menambah juga nanti secara sellingnya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu Ilma dan Bapak Ibu yang lainnya. Dan ini Berarti juga action plan ya. betul Ya action udah, plan. dari Betul. isu-isu tadi kita coba buat action plan dan kita tunjuk PIC-nya. Siapa? Misalnya ini kan isunya tadi pertama dari display dan distribution targetnya belum ini ya, belum bisa merata atau mungkin belum semuanya. Nah, action plan-nya bagaimana dari tim sales atau mungkin dari GTM planning-nya next-nya untuk distribusi targetnya itu akan di-up jadi berapa atau kemana saja. Nanti dari situ pembekalan SC-nya kita berdasarkan dengan feedback yang sudah ada. Mungkin misalnya kalau tadi ada 5 poin yang perlu di-highlight, contohnya desain, terus apalagi itu tadi, apa tadi 5 yang menurut, SC banyak sangat setuju kalau kita mau meng-highlight itu. Nah, itu mungkin akan lebih kita prioritaskan. Dari sisi POP kan sebenarnya udah SPS udah ada ya. Apakah SPS-nya ini sudah match dengan informasi dari SC ini? Saat ini, coba ya, POP itu ada di mana ya? SPS-nya, siapa sih ini? Dari siapa dapetnya saya? Oh ini nih. Dari VM tuh waktu itu ada POP yang di-highlight poinnya 29% lebih halus, 99% bebas alergen ya, bener nggak? Soalnya dari sini ada banyak nih, wujudkan ruang POP-nya banyak nih, coba saya kirim ke chat ini. Nanti apakah SC-nya perlu dibekali dengan lebih deep, misalnya untuk poin-poin yang menjadi highlight di produk ini sesuai dengan feedback ataupun yang sudah existing dipersiapkan. Sebentar ya, saya ini dulu. Saya ada telepon. Oke, nah jadi teman-teman melanjutkan tadi Bu Ilma lagi ada telepon. Nah ini kan tadi terkait ke visualnya. Jadi kalau misalkan tadi kalau kita lihat ternyata key selling point-nya dari yang SC feedback itu memang mengacu kepada desain, material, kapasitas, sama garansi. Nah sementara kalau kita lihat dari VM-nya itu ini lebih kepada 20% lebih halus, terus
bebas alergi. Ya gitu, walaupun sebenarnya di sini juga udah dimention juga terkait dengan kapasitas dan garansinya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini udah cukup merangkum juga ya KV kita untuk memenuhi kebutuhan atau sebenarnya fokus dari customer untuk memutuskan membeli produk ini tuh apa aja sih, dan ini sudah diterangkum dalam KV ini sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah, cuman kan memang tadi terkait dari data ini nanti plannya baik dari GTM atau dari tim produk itu seperti apa, khususnya untuk improve sales workstation ini ke depannya. Nah, nanti minta tolong paling kayak tadi dari Ibu Ilma juga sempat mention bahwa penyebaran display terkait target display itu bisa lebih dimonitor lagi atau bisa lebih di-push lagi dari GTM, terus terkait dengan promotion atau misalkan kayak visual yang kira-kira bisa mendukung poin-poin tadi. Kayak gitu. Mungkin itu sih. Kalau dari yang lainnya ada feedback nggak, teman-teman? Terkait ini. Dari GTM mungkin atau dari tim produk? Kalau kemarin saya udah diskusi dengan Pak Jimmy juga. Jadi untuk pengadaan display itu kita akan coba push untuk kita lebih split lagi ke cabang-cabang yang belum ada. Tapi saya coba masih mengulik dulu ya untuk toko mana atau daerah mana aja yang masih oke penjualannya yang bisa kita masukin display. Oh, oke. Gitu sih. Iya, karena tadi sih sayang banget ya kalau misalkan tadi kalau kita lihat sebaran data sellout-nya masih lebih besar toko-toko yang memang belum memiliki display. Nah, mungkin kalau toko-toko ini bisa disupport dengan display, itu efeknya akan lebih besar lagi terhadap sellout sih. Nah, iya, itu juga tuh. Ah. Yang saya juga bingung kok SCBD EC-nya SCBD tidak ada display, itu aneh itu. Harusnya itu udah harus ada. Iya. Harusnya Pareto Nanti kita itu coba. ya. Ada kok Pak, untuk SCBD sudah ada dan sudah berhasil jual. Iya, sudah berhasil. Oh, ada ya? Udah SCBD sudah berhasil Oh, jual. iya. Tapi displaynya udah ada, Pak Bayu? Udah. Udah ya? Oke. Berarti udah ada dong ya. Oh iya, Berarti tadi yang oke. data yang tadi penjualan Iya, tadi. belum diupdate Pak, sorry. Oh, Oke. Siap. Itu berarti tadi Lampung bisa ya, tapi MHC ya. MHC. Iya, MHC. Oh, MHC. Iya, MHC Lampung, betul. Terus ada toko-toko tradisional kayak Bahagia tadi ya yang udah jualan tapi belum ada displaynya. Iya. Kayak gitu sih, Pak. Yap. Oke. Nah, ini terkait dari Pak Deris ada feedback nggak Pak? Maksudnya ini kan nanti plannya ke depannya akan jadi concern juga nih dari Bu Nicole terhadap feedback SC ini nih. Nah, nanti ke depannya dari tim HC ada plan nggak feedback SC ini mau diarahkan kemana? Ataukah kita memang tiap monthly atau weekly akan ada concern produk yang berbeda, atau memang ya udah kita fokus ke new product launch aja? Atau ada produk-produk khusus yang memang sebenarnya udah existing tapi sedang lagi fokus GTM, kita ini yang harus kita minta juga feedbacknya ke SC. Sebenarnya ini terbuka sih Pak. Kalau misalkan dari sisi GTM atau dari sisi produk ada produk yang mau di highlight, itu boleh diinfo juga Pak, biar nanti dari saya dan tim HC juga Pak Yogi itu bisa bikin formulanya terkait variabel-variabel apa aja yang mau kita highlight untuk kita mintakan feedback dari teman-teman SC atau customer. Kayak gitu. Dari Pak setuju. Deris ada feedback nggak Pak? Setuju, Mas Rokib. Udah dijawab semua sama Mas Rokib kayaknya. Jadi open aja nih ya. Kita open Iya. aja untuk produknya. Iya, setuju sih. Kalau dari sisi kita, mungkin dari sisi HC, kita akan support terkait dengan si survei ini gitu ya, untuk meng-highlight apakah produk yang existing atau misalkan nanti akan launching gitu kan, untuk kita lihat feedback dari SC. Dan tadi seperti yang disampaikan Mas Rokib juga setuju, mungkin kita akan fokuskan ke hal-hal yang memang menjadi concern gitu ya di waktu-waktu tertentu. Apakah
produk baru atau misalkan produk yang sedang lagi jadi concern, apabila memang butuh untuk dilakukan survei, ya kita akan support untuk, misalkan apakah kontennya kita rubah lagi gitu ya, Mas Rokib sama teman-teman yang Iya. lain. Terus apakah kita, apa namanya tuh, custom lagi, pertanyaan-pertanyaannya lebih deep lagi misalkan, atau lebih teknis lagi, mungkin itu kita bisa, custom juga gitu kan, sesuai kebutuhan. Mungkin itu sih dari saya. Oke, thank you. Nah, balik lagi ke mungkin ke teman-teman, produk atau teman-teman GTM, ada concern nggak Pak untuk, bulan ini produk apa yang memang lagi di-highlight dari manajemen? Yang mungkin kita bisa tarik juga nih feedback dari customer atau SC terkait produk ini itu seperti apa? Nanti dikabarin aja kali ya Mas ya, kalau nggak salah nanti mau ada tahu udah keluar belum ya? Ada HUT yang baru. Halo? HUT yang baru? Iya iya, Iya, HUT yang cuman baru ya nanti, Pak? dikabarin aja deh Japriannya karena Mas Indra nggak masuk sih soalnya. Oh oke, ya udah, Iya. berarti ya udah ini untuk dokumentasinya nanti aku kirim by grup aja kali ya, nanti biar nanti kalau misalkan ada plan untuk SC feedback selanjutnya, produk mana yang mau kita highlight atau kita mintakan feedback ke SC, bisa diinformasikan di grup tersebut aja ya. Iya, boleh boleh. Oke, ya udah paling itu aja kali ya dari saya. Dari Pak Yogi ada tambahan lagi nggak ya terkait meeting Cukup, kali cukup ini? sudah sangat clear dari Cukup Pak ya? Rogib tadi. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Ya udah kalau gitu, thank you ya teman-teman GTM, teman-teman produk semuanya buat waktu. Mudah-mudahan dari SC Feedback ini bisa, improve lah, baik dari segi produknya atau promosinya. Oke, selamat siang, Oke, thank you Makasih Mas Rokib. semuanya. siang. Terima kasih. Yang terima kasih semua. Terima kasih semuanya izin live.